Mari kita masuk gerbang Tuhan. Dengan hati penuh dengan ucapan syukur kita memuji kebesaran nama Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Semua kita katakan, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semua kita katakan, kita masuk ke gerbang Tuhan dengan penuh pujian, dengan ucapan syukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Kami mau bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Biar semua makhluk memuji Tuhan. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semua kita katakan, sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya semua kekal kita katakan, sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi bersama, sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan seberapa kali kita katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Kami mau terus memuji-muji nama-Mu Bapa. Haleluya. Kita berikan suara-suara kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Jawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya
menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. A day in my life. Hai friends, semenjak pandemi COVID-19, begitu banyak hal yang berubah. Setiap hari, aku selalu menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, yaitu 5M. Selain itu, aku juga selalu menjaga kesehatan rohaniku dengan cara rajin saat teduh, rajin sekolah minggu, dan berbagi berkat-berkat rohani pada teman-teman. Nah, kalau kalian gimana nih? So, aku mau kasih challenge kalian untuk membuat video A Day in My Life dengan tema How I Do My Self Sanitation, baik dalam segi jasmani terutama rohani. Durasi video 1-3 menit dan kalian bisa upload di Instagram dan tag mention @theerogbz, atau bila kalian tidak punya, kalian bisa mengirimkannya di nomor WA 081 750 61199. Format posting dan pengiriman sebagai berikut: nama, asal SM, umur. Contoh, Angel SM2 12 tahun. Challenge ini berlaku untuk kelas kecil hingga besar SMGTI Bukit Zaitun Surabaya. Challenge ini akan berakhir pada tanggal 29 November 2022 dan pemenang akan diumumkan pada tanggal 1 Desember 2022 di IG @theerogbz dan YouTube @theerogbz. Buat video sekreatif mungkin ya. Aku tunggu video kalian. See you and God bless you all. Shalom adik-adik, kita akan belajar kembali firman Tuhan, yaitu ada satu topik yang menarik tentang api Tuhan, atau judulnya Tabera. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu adik-adik. Bapa dalam sorga,
Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami dapat belajar kembali firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami, tumbuh menjadi benih iman dan berbuah-buah dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan di dalam belajar firman Tuhan ini, Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi sungguh-sungguh firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, shalom adik-adik. Kita akan belajar satu topik yaitu tentang tabera. Tabera ini jarang sekali biasanya diungkapkan atau dikhotbahkan atau dipelajari adik-adik. Nah, tapi firman Tuhan itu tidak ada yang berlalu dengan sia-sia. Karena itu kita akan belajar sekarang ini yaitu tentang api Tuhan yang berada di tabera. Nah, kita akan baca di dalam Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 3. Walaupun sedikit ayatnya Bapak, adik-adik. Nah, tapi kita akan melihat sesuatu yang luar biasa di dalam firman Tuhan ini. Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Perhatikan adik-adik. Bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka. Nah, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera. Perhatikan Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Nah, kita akan belajar satu topik ini yaitu Tabera. Di sini dikatakan bangsa Israel itu bersungut-sungut mengenai nasib buruk. Kok aneh ya? Padahal kata firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu baik. Tetapi kok ada nasib buruk? Apa yang terjadi dengan nasib buruk ini sebenarnya? Apa ini nasib buruk? Dan siapa yang menciptakan nasib buruk ini sebenarnya? Kita akan lihat adik-adik tentang nasib buruk dulu. Nah, nasib buruk itu terjadi sebelum dosa dan tipu daya iblis itu masuk menipu manusia, terutama Hawa. Itu apa yang diciptakan oleh Tuhan, itu sebenarnya apa? Sungguh amat baik. Bukan cuma baik, tapi apa? Sungguh amat baik. Kita baca di dalam Kejadian, pasal yang ke-31. Kejadian pasal 1, ayat yang ke-31. Kejadian pasal 1, ayat yang ke-31 dikatakan, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh apa? Amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Pada waktu manusia akan diciptakan pada hari ke-6, Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan apa yang dipersiapkan untuk manusia terutama, itu adalah sungguh amat baik. Tetapi manusia itu lebih suka, lebih cenderung kepada dosa. Pada waktu mereka bercakap-cakap, yaitu Hawa bercakap-cakap dengan ular, dan timbul keinginan manusia, akibatnya apa? Manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, dan dia jatuh di dalam dosa. Sejak jatuh di dalam dosa, maka muncul apa? Kutuk dosa. Karena muncul kutuk dosa, tidak ada sesuatu pun yang baik. Segala sesuatunya menjadi apa? Buruk luar biasa. Dari sesuatu yang sungguh amat baik, tetapi sejak manusia jatuh di dalam dosa, itu semuanya menjadi buruk karena kutuk dosa. Karena itu adik-adik, jangan sampai di dalam kehidupan kita, semua yang Tuhan ciptakan, Tuhan berikan kepada adik-adik, juga om, itu adalah segala sesuatunya sungguh amat baik. Tetapi kalau kita tidak taat, maka sesuatu yang buruk itu datang. Apakah Tuhan yang menciptakan? Bukan. Tetapi itu adalah akibat dosa. Upah dosa itu maut. Firman Tuhan dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Akibat dosa menyebabkan semuanya menjadi rusak. Kemudian, karena kutuk dosa ini, maka semuanya itu menjadi nasib yang buruk atau nasib yang malang. Tetapi syukur kepada Tuhan, Tuhan itu masih memberi pilihan kepada manusia. Karena kasihnya kepada kita adik-adik, maka Tuhan itu datang ke dalam dunia. Dia mati untuk kita, untuk menebus dosa kita. Sehingga akibat dosa dan segala kutuk dosa,
itu bisa dibalik, bisa menjadi suatu nasib mujur, menjadi sesuatu yang luar biasa indah, asal kita percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat, siapa yang menciptakan nasib malang? Nasib malang terjadi akibat kutuk dosa. Hukum harus segera dijalankan, karena Allah itu Allah yang adil. Akibatnya segala sesuatu karena dosa menjadi buruk. Tetapi kalau kita adik-adik mau taat, percaya kepada Tuhan, mau taat firman Tuhan, maka nasib buruk itu bisa menjadi nasib yang mujur. Karena itu dunia yang berada di bawah kutuk dosa adik-adik, Tuhan memberikan pilihan, hanya orang yang percaya kepada Kristus itu punya pilihan. Orang di luar Kristus tidak punya pilihan. Nasibnya adalah nasib buruk semuanya karena di bawah kutuk dosa. Loh kelihatannya orang itu walaupun tidak percaya Tuhan hidupnya enak, betul. Hidup yang enak bukan berarti nasibnya baik. Karena apa? Pada akhirnya setiap orang yang tidak percaya kepada Kristus itu akan mengalami nasib yang buruk, yaitu di dalam neraka. Jadi jangan dilihat terus kalau kehidupannya enak, adik-adik, ini berarti nasibnya baik. Betul, secara jasmani. Kelihatannya banyak teman-temannya kadang-kadang dulu pada waktu masih sekolah, waduh kelihatannya anak-anak itu seenaknya sendiri hidupnya, seenaknya gitu. Kok fine-fine aja, hidupnya tambah enak, rasanya hidupnya waduh gitu. Tetapi setelah berapa lama ketemu sama teman-teman yang lama, sempat kaget, loh anak ini sudah tidak ada, sudah dipanggil Tuhan, atau tanda kutip meninggal. Karena apa? Karena sakit ini. Setelah itu baru mengerti, memang dosa itu tidak langsung dijatuhkan hukuman, karena Tuhan itu rindu untuk apa? Adik-adik itu bertobat. Orang berdosa itu tidak binasa, tapi bertobat. Tapi jangan main-main dengan dosa. Setiap dosa itu ada akibatnya. Akibat dosa yaitu kutuk dosa. Karena kutuk dosa itu sebenarnya semua nasib itu menjadi malang. Tapi syukur kepada Kristus. Karena Kristus ada dua pilihan. Kalau mau taat, kita akan memperoleh nasib yang mujur. Atau sebagai reward. Tetapi kalau tidak taat, kita akan tetap berada di bawah hukum dosa dan hukum maut. Nasib kita menjadi malang. Itu merupakan punishment. Karena itu dikatakan, kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Jadi hati-hati adik-adik. Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik. Tetapi akibat dosa, kutuk dosa itu dijatuhkan. Akibatnya ada dua pilihan. Mau percaya, mau taat, nasib akan mujur. Tetapi kalau tidak mau taat atau berontak, dari sejak kecil kalau suka berontak, hidupnya akan penuh dengan nasib yang malang. Kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 7. Pengkhotbah pasal 7. Kenapa Tuhan izinkan ada nasib buruk dan nasib yang mujur? Pengkhotbah pasal 7 ayat 14 dikatakan, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah. Jangan salah mengerti, dijadikan bukan berarti Tuhan menciptakan hari yang malang. Tidak. Hari malang ini seolah-olah diciptakan Allah atau dengan kata lain diizinkan oleh Tuhan. Diizinkan karena apa? Akibat kutuk dosa. Akibat dosa itu yang merusakkan. Sehingga Tuhan izinkan terjadi hari-hari itu menjadi hari-hari yang malang. Dan dikatakan apa? Ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya apa? Manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Artinya apa? Tuhan izinkan kutuk dosa itu terjadi, menghukum dunia. Karena apa? Karena Tuhan rindu. Orang-orang yang sudah diselamatkan mau memilih, bisa memilih di dalam kehidupannya. Atau mau memilih nasib yang mujur, ataukah memilih nasib yang malang. Kita lihat lagi, apa benar memang nasib mujur dan nasib malang ini ada di dalam dunia ini ada dua pilihan. Kita baca lagi di dalam Yesaya. Yesaya pasal yang ke-45. Ayat yang ke-7. Yesaya 45 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Iblis tidak berhak untuk membuat suatu hari pun. Tetapi segala sesuatu
diciptakan oleh Tuhan, akibat kutuk dosa, hari-hari yang diciptakan Tuhan itu menjadi rusak karena dosa. Tetapi kalau orang itu mau taat kepada Tuhan, maka nasibnya akan mujur, nasibnya akan baik. Karena apa? Karena Tuhan melindungi dia. Karena itu adik-adik, jadi jangan bingung, Tuhan kok menciptakan segala sesuatu yang jahat? Tidak. Di dalam Tuhan tidak ada satupun yang jahat. Tetapi Tuhan izinkan supaya manusia itu takut akan Tuhan dan bisa memilih di dalam kehidupannya. Karena itu Tuhan izinkan, adik-adik. Nah, kalau orang itu mau percaya kepada Kristus, mau taat kepada Tuhan, kita baca di dalam Roma pasal 2 ayat 7. Karena itu jangan seperti bangsa Israel di Tabera. Aduh, nasib kuku malang ya. Aduh, sial. Akhirnya bersungut-sungut. Kita lihat di dalam Roma pasal 2. Ayat yang ke-7 dikatakan, Roma pasal 2 ayat 7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Jadi kepada mereka yang dengan tekun melakukan kehendak Allah, maka Tuhan katakan apa? Kehormatan dan ketidakbinasaan itu akan menjadi bagian orang yang mau taat. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang 1 dan 2 dikatakan juga, Roma pasal 8 ayat 1 dan 2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus, hidupnya mau taat kepada Kristus, tidak lagi di bawah penghukuman, tidak lagi di bawah punishment atau akibat dosa, tetapi hidupnya dilepaskan dari kutuk dosa dan kutuk maut. Jadi dari sejak kecil adik-adik belajar untuk bisa memilih di dalam kehidupan, belajar untuk mau taat atau mau seenaknya sendiri. Tuhan kasih pilihan. Lukas 12 ayat 57 dikatakan di dalam terjemahan lama, adik-adik. Tidakkah kamu dapat mengambil keputusan yang tepat dari dirimu sendiri? Jadi kita dari kecil diajar, tidak bisa mengambil keputusan, tidak ikut arus, nanti kalau teman-temannya semuanya, nanti kalau nyontek, akhirnya ikut nyontek. Memang kadang-kadang pengaruh teman itu besar sekali adik-adik. Kalau semuanya nyontek, akhirnya kita merasa, nyontek itu tidak apa-apa. Tetapi orang yang bisa berdiri teguh di atas pilihannya, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dia dikatakan di dalam Daniel pasal 1 ayat 8, dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Walaupun seolah-olah harinya itu sial adik-adik, sial banget. 4 anak ini, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini sial hidupnya ini. Dia dari sejak muda sudah jadi tawanan. Tetapi bagi orang yang mau taat, yang bisa berdiri teguh mengambil keputusan yang tepat sesuai firman Tuhan, hari-hari malang, seolah-olah menurut dunia mereka sial dan malang, tetapi di tangan Tuhan mereka menjadi luar biasa. Kalau dunia saat ini adik-adik dalam kondisi yang tidak karu-karuan, waduh pengaruh teman itu luar biasa, terutama adik-adik yang kelas besar ini, yang mulai menginjak remaja. Waduh pengaruh TV, tontonan, pergaulan, luar biasa dahsyat dan jahat. Akibatnya banyak anak-anak Tuhan pun katut buang waktu dengan sia-sia bahkan berbuat yang jahat. Hati-hati. Kalau ini terus diteruskan, jangan kaget, satu saat kita akan mendapati hidup kita mengalami hari-hari yang gelap seperti dikatakan pengkhotbah. Tidak ada kesukaan di dalam kehidupannya. Tetapi kalau dari sejak sekarang belajar bisa memilih dengan tegas, aku mau taat kepada firman Tuhan, belajar untuk mulai suka berdoa pada saat hari-hari malang itu datang adik-adik. Yakin dan percayalah kamu berada di dalam hari-hari yang mujur karena hidupmu di dalam tangan Tuhan. Kemarin sempat mendengar yaitu tentang renungan pada doa pagi. Kadang-kadang seolah-olah kita ini sial, berada di tempat yang membahayakan. Tetapi justru, ini kata-kata ini garis bawah, luar biasa kata-kata ini. Justru tempat yang kelihatannya sial dan berbahaya, tapi bagi anak-anak Tuhan itu justru tempat yang aman. Loh apa buktinya? Pada waktu Daniel, itu dimasukkan lubang singa, pada saat dia masuk di dalam lubang singa, menurut orang-orang sekitarnya,
itu merupakan tempat yang berbahaya, bahkan tempat penguburan bagi Daniel. Tetapi justru itu tempat yang aman bagi Daniel. Karena apa? Pada saat masuk gua singa, 120 menteri dan 4 pejabat tinggi, 3 pejabat tinggi ini sudah tidak utik-utik Daniel lagi, sudah selesai. Dia tidak akan ganggu, tidak akan mengganggu lagi kehidupan. Karena dilihat, oh orang ini sudah masuk di dalam tempat yang sial. Tetapi tempat sial itu bagi Daniel adalah tempat yang aman, dia sudah tidak diganggu lagi. Karena apa? Walaupun tempat itu kelihatannya gelap, walaupun nasibnya kelihatan malang berada di dalam goa singa, tetapi di tangan Tuhan, nasib yang malang itu menjadi nasib yang mujur, adik-adik. Justru bagi orang yang tidak mau taat kepada Tuhan, justru pertama kelihatannya aman, menang. Tetapi hal itu menjadi nasib malangnya. Akhirnya apa? Goa singa itu menjadi nasib malang bagi orang-orang yang membenci Daniel itu tadi, adik-adik. Karena itu belajar dari sejak muda. Belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel ini mengeluh. Mengeluh. Kenapa ya aku kok gini ya? Kenapa ya mamaku ini sekarang papaku kerjaannya kayak gini sehingga hidupku seperti ini. Akhirnya mengeluh, bersungut-sungut. Akhirnya mengalami nasib yang malang. Tetapi kalau dari sejak kecil bisa mempertahankan hidupnya, menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk hidup takut akan Tuhan. Nasib yang malang ini kelihatannya di tangan Tuhan akan menjadi nasib yang mujur, adik-adik. Kemudian kita lihat tentang bersungut-sungut. Jadi yang pertama tadi terangkan tentang nasib malang dan nasib yang mujur. Memang ada hari mujur, hari malang. Semuanya diizinkan Tuhan. Karena semua hari adalah Tuhan yang menciptakan. Akibat kutuk dosa, hari-hari itu tidak lagi menjadi hari-hari yang baik. Tetapi semuanya menjadi hari-hari yang jahat. Tetapi oleh Tuhan, karena kasih karunia Tuhan kepada hidup kita, hari-hari yang buruk semua itu diubahkan menjadi hari-hari yang baik. Kalau kita mau dari sejak kecil taat akan firman Tuhan. Itulah nasib mujur dan nasib malang. Kemudian kita belajar tentang bersungut-sungut. Apa itu kata bersungut-sungut? Tidak akan mengajari kalian kata bersungut-sungut dari KBBI, wah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Enggak. Ini menurut perkataannya sendiri. Bersungut-sungut adalah ucapan atau keluhan orang yang tidak tahu berterima kasih dan cenderung menyalahkan keadaan. Ingat adik-adik? Bersungut-sungut adalah ucapan atau keluhan orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi maaf bicara orang yang suka bersungut-sungut di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang kurang ajar. Lu kok bisa Apakah banyak orang-orang kurang ajar di hadapan Tuhan? Banyak mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Kita baca di dalam Mazmur pasal 94. Ini contoh di dalam Alkitab. Mazmur pasal 94, ayat yang keempat dikatakan, mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Hati-hati adik-adik. Orang yang bersungut-sungut itu berarti menyampaikan kata-kata yang kurang ajar di hadapan Tuhan. Jadi bersungut-sungut, sekali lagi katakan, itu adalah ucapan atau keluhan orang yang tidak tahu terima kasih. Karena itu dari sejak kecil. Apapun yang terjadi. Dulu seperti sering katakan, pada waktu masih SMP, sering kali ceritakan, ini sekolahnya di sekolah Petra. Sekolah bagus. Tetapi apa yang terjadi? Untuk bayar uang sekolah, harus tiap pulang sekolah, itu harus ke pasar Atom, tunggu untuk ngambil botol, tempat botol atau botol tempat minuman susu. Jadi botol plastik kumpulkan, satu botol itu dihargai 25. Lumayan, dapat berapa ratus, dapat berapa, misalnya beberapa puluh, itu bisa pakai kumpulkan untuk bayar uang sekolah. Jadi seolah-olah nasibku ini kok malang ya. Sudah diterima di Petra, seolah-olah dengan uang masuk sekolah itu murah sekali. Gitu, karena anugerah Tuhan. Tetapi kok di kemudian hari kok kayak gini ya nasibnya ya. Untuk mau les ya enggak bisa. Jadi kalau les itu cuma pinjam dari teman, dengarkan dari teman. Seolah-olah orang lain itu kok enak ya Tuhan. Aku untuk mendapatkan sesuatu itu kok harus bersusah payah, sulit. Harus ibaratnya menahan, dalam tanda kutip menahan malu. Nah itu kadang-kadang kalau cari botol itu bawa karung-karung beras itu, tak masukkan situ. Kadang-kadang ketemu teman.
Gitu. Kadang-kadang ketemu teman, apa kalau kalian jadi om kira gimana? Malu, gitu. Tetapi itu justru melatih mental om. Dan om baru menyadarinya. Pada saat bekerja saat ini, latihan yang Tuhan berikan puluhan tahun yang lalu, itu memperkuat om sehingga pada waktu menghadapi masalah di dalam pekerjaan, misalnya menghadapi suatu proyek yang sulit sekalipun, tidak pernah putus asa. Bahkan apa yang om kerjakan itu walaupun gagal, itu tidak putus asa, terus, dan terus berharap kepada Tuhan. Dan itu latihan, itu tidak 1-2 hari adik-adik, itu harus dilatih. Seperti Raja Daud, pada waktu dia menghadapi Goliat, seandainya itu langsung dia berhadapan dengan Goliat, om yakin dan percaya, pasti lututnya Daud ini pasti kotean. Karena apa? Tidak pernah bertarung, tidak pernah berduel. Tetapi Tuhan latih. Dari hal yang kecil di padang, dari hal yang kecil menjaga kambing 2-3 ekor, dia menghadapi singa dan beruang. Ya kalau menghadapi anjing, kalau anjing aja menghadapi anjing misalnya Rottweiler apa aja, ngeri ya toh. Kita bertarung dengan anjing Rottweiler aja, atau Pitbull gitu aja, waduh ngeri. Ini melawan singa. Tetapi Daud tanpa sadar dia dilatih oleh Tuhan mentalnya. Pada waktu menghadapi singa, dan om bisa bayangin, itu domba dikatakan sudah dimakan sama singanya, di mulutnya singa, itu loh direbut sama Daud dari mulutnya. Apa enggak ngeri? Seolah-olah kalau kita menghadapi singa gitu aja, kalau om di Jatim Park itu kalau lihat singa, terus singanya di depan kaca gitu, padahal ada pembatas kacanya cukup tebal. Om aja mikir gini, ngeliat gini, kok ngeri ya, singa sama om saling lihat-lihatan gini, wih ngeri, itu baru lihat-lihatan. Tapi kalau langsung berhadapan dengan singa, apalagi melawan beruang, ya kalau anaknya beruang kecil gitu enggak apa-apa. Ini kalau dilihat beruangnya, kalau kita lihat beruang gerisi atau yang hitam besar itu, gimana? Saat kita menghadapi segala sesuatu, jangan pernah bersungut-sungut. Ingat adik-adik, saat itu engkau sedang dilatih oleh Tuhan. Dan Tuhan akan membuat sesuatu yang besar di dalam hidupmu. Karena itu Tuhan izinkan seolah-olah nasib malang. Menghadapi singa itu nasib malang adik-adik. Bisa-bisa mati. Menghadapi beruang itu nasib malang. Bisa-bisa mati. Kalau kalau om lihat, seperti Daud om pasti lari. Wes gak bela nih kambing domba satu, tidak apa-apa wes daripada nanti kakiku yang jadi korban dimakan sama singa. Mungkin seperti itu. Tapi tidak demikian dengan Daud. Karena itu Tuhan sangat berkenan kepada Daud. Dan pada waktu menghadapi Goliat, mental Daud sudah dilatih oleh Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi segala sesuatu, jangan bersungut-sungut adik-adik. Jangan menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Tetapi pada saat menghadapi sesuatu, taulah berterima kasih, ucapkan syukur. Walaupun kau tidak tahu apa maksud Tuhan di dalam rencananya. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan sedang menyediakan masa depan yang luar biasa. Bersungut-sungut itu adik-adik, itu merupakan sesuatu yang berbahaya. Kenapa kok bersungut-sungut itu sesuatu yang berbahaya? Yang pertama, firman Tuhan dikatakan di dalam Amsal pasal 18, perhatikan terutama anak-anak yang dengan gampang mengeluarkan kata-kata. Kadang-kadang kalau ngadepi pelajaran yang sulit atau matematika gitu, om tak bosan-bosannya ngomong selalu, mate aku, matematika mana? Matean katanya. Kata matematika diubah sama anak-anak itu jadi matean. Mati bener. Karena apa? Apa yang kamu perkatakan itu akan dihakimi oleh Tuhan. Jadi jangan sembarang ngomong. Kalau ketemu pelajaran yang sulit bilang, puji Tuhan, Tuhan pasti tolong. Jangan keluarkan kata sungut-sungut. Karena apa? Firman Tuhan dikatakan di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Perhatikan, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Perhatikan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Orang yang suka ngomong seenaknya sendiri, suka bersungut-sungut, mengeluarkan kata-kata yang tidak tahu terima kasih, nasibnya akan mengalami nasib buruk seperti bangsa Israel pada saat di Taberah. Yang kedua, di dalam Matius pasal 12 ayat 37, kita baca. Matius 12 ayat 37 dikatakan apa? Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kita akan dibenarkan atau dihukum oleh Tuhan bukan cuma karena perbuatan kita, tetapi juga apa yang kita perkatakan. Hati-hati. Dari sejak kecil, alah om, enggak usah terlalu ekstrim lah om. Wong cuma ngomong aja loh.
Kadang-kadang namanya sering kali dengar kalau anak Surabaya kalau tidak mengeluarkan kata-kata tit gitu, wah kurang afdol, kurang bergaul. Hati-hati, hati-hati. Perkataan itu bukan cuma ngabab di udara tok, tetapi ada pengadilannya. Kita akan menghadapi pengadilan dengan apa yang kita perkatakan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Bilangan 14 ayat 28. Ayat ini sering kali dengung-dengungkan. Ayat ini sering kali garis bawahi. Bilangan 14 ayat 28. Apa yang kamu katakan di hadapanku, itu yang akan aku lakukan. Bilangan 14 ayat 28. Dan karena perkataanmu di dalam Bilangan 14 ayat 29. Malaikat maut membunuh berapa banyak orang Israel karena persungutannya. Karena itu adik-adik, hati-hati. Jangan bersungut-sungut. Dengan kondisi apapun, jangan bersungut-sungut. Loh om, aku ini enggak bersungut-sungut sama orang Tuhan loh om. Aku ini kan cuma ngomel sama mamaku tok. Loh hati-hati. Setiap persungutan walaupun itu kepada orang tua, kepada guru, kepada keadaan, semuanya itu naik di hadapan Tuhan. Baca di dalam Keluaran pasal 16 ayat 8. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-8. Keluaran 16 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu. Perhatikan, yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi siapa adik? Kepada Tuhan. Apa yang kita perkatakan, walaupun seolah-olah kita ini cuma ngomong sama orang tua, mama kamu gitu loh, ndak bisa beli noma, koncoku bisa beli. Kelihatannya seperti itu. Tetapi itu adalah perkataan yang tidak tahu terima kasih dan perkataan itu naik kepada Tuhan. Dan itu hati-hati. Itu menjadi perhitungan. Jangan kaget, nanti di kemudian hari kita makan buah dari apa yang kita perkatakan. Jadi sejak kecil adik-adik, kalau kita mendengar firman tentang tapera nih, belajar untuk tidak bersungut-sungut. Kalau kita sudah bersungut-sungut, itu sudah pasti ruginya, enggak ada untungnya. Tetapi kalau kita mengucap syukur, itu sudah pasti untungnya, tidak akan ada ruginya. Perhatikan kata-kata Om. Kalau kamu bersungut-sungut terhadap keadaan, itu tidak akan mengubah keadaan. Yang pasti rugi. Tidak ada untungnya dari persungutanmu itu. Tetapi kalau kamu bisa mengucap syukur di dalam setiap peristiwa yang kamu alami, itu pasti untung, tidak akan pernah rugi. Karena apa yang kamu perkatakan, apa yang menjadi ucapan syukurmu bagi Tuhan itu seperti persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Persembahan syukur itu sangat disukai oleh Tuhan. Dan Tuhan kalau disukakan hatinya, apabila kamu memperkenankan Tuhan dengan ucapan syukurmu, Tuhan akan memberkati hidupmu sejak masa kecil. Masa depanmu pasti terjamin walaupun kelihatannya kamu mengalami nasib yang malang seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sepertinya sial. Tetapi di dalam setiap peristiwa sial itu justru menjadi tempat yang aman bagi kita. Karena Tuhan sedang mengolah kita. Dan satu saat tempat yang sial itu akan menjadi batu loncatan buat kamu untuk naik tinggi. Karena itu belajar dari kecil. Untuk orang tua, untuk guru-guru sekolah minggu. Jangan cuma dianggap remeh, alah wong anakku cuma ngomong, lu cilik, nanti kan gede tahu-tahu sendiri. Jangan. Justru nasibnya dari sejak kecil ditentukan dari apa yang diperkatakan. Dan perkataan anak-anak itu adalah ajaran dari orang tuanya. Karena itu perhatikan, Bapak Ibu, guru-guru sekolah minggu termasuk memperhatikan tiap-tiap murid dari apa yang diperkatakan supaya kita bisa mengkoreksi dari setiap kata-kata. Kemudian kita lihat lanjutnya, yaitu kita kembali di dalam Bilangan adik-adik, di Bilangan pasal 11, kita lihat yang ayat yang kedua. Tadi Bilangan 11 ayat yang pertama, kita belajar tentang apa itu sungut-sungut dan kita belajar tentang nasib buruk dan nasib baik. Setelah kita tahu, kita lihat Bilangan pasal 11 ayat yang kedua. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Loh
Kalau aku dulu enggak ngerti sebelum ikut sekolah minggu, sebelum percaya Tuhan, dan aku suka bersungut-sungut, banyak kata-kata yang sudah aku naikkan, dan sudah terlanjur ngomong, apa yang harus aku lakukan? Kalau kita sudah terlanjur bicara, Tuhan itu Bapa yang sungguh amat baik. Kita baca di dalam Hosea pasal 14. Hosea pasal 14, ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, bawalah sertamu, apa? Bukan kata-kata sungut-sungut, tetapi firman Tuhan katakan apa? Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Bawa kata-kata penyesalan di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kata-kata yang sudah aku terlanjur naikkan. Mungkin tidak bisa dihapus Tuhan, karena sudah terlanjur diucapkan. Tapi aku mohon kemurahan Tuhan. Dan Tuhan itu Bapa yang sangat murah. Dia akan melihat setiap penyesalan dan Dia akan mengampuni kita. Asal kita mau sungguh-sungguh menaikkan kata-kata penyesalan ini. Kemudian kita mau merendahkan diri dan mau berdoa kepada Tuhan. Mohon ampun. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Berapa banyak aku seringkali mengeluarkan kata-kata persungutan. Kadang-kadang persungutan itu tidak kelihatan. Kalau di gereja kelihatannya nyanyinya banter, keras. Waduh, memuji Tuhan, haleluya. Tuhan Maha Kuasa, waduh luar biasa. Tetapi kalau di rumah bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu kalau lihat dari kata-kata bahasa Inggrisnya itu murmuring. Murmuring itu bisik-bisik. Jadi jarang orang tahu. Tidak kelihatan. Tetapi semuanya itu dicatat oleh Tuhan. Hati-hati dengan kata-kata persungutan. Kadang-kadang di dalam sesuatu keadaan, waduh aku ini kok gini ya. Terutama yang gede-gede, yang sudah mungkin yang sudah bekerja atau gimana. Itu waduh gajiku kok kecil ya. Kok gini terus saya bersungut-sungut. Itu naik di hadapan Tuhan. Dan itu merupakan kata-kata kurang ajar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita dalam apa yang kita terima, kondisi apapun, aduh Tuhan, aku ini loh kok cuma di gereja itu ya paling dulu emaknya om adik-adik, itu kalau melayani Tuhan zaman dulu, itu bangkunya enak, bisa gini kecil-kecil gini, kalau noto mungkin lebih gampang ditoto gitu. Kalau dulu itu bangkunya dari kayu jati terus panjang, terus kalau sudah gerejanya sudah selesai itu dia angkat naik, ibaratnya disandarkan di dinding. Itu ngangkatnya berat. Tapi maknya walaupun sudah tua gitu tetap setia, bangkunya ditata, dilapi, dinyapu sampai mati pun cuma nyatet absen sama nyapu gereja sama benerin bangku. Tetapi tidak pernah bersungut-sungut. Dia lakukan dengan ucapan syukur. Dan yakin dan percaya apa yang dilakukan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 tidak akan pernah sia-sia. Setiap apa yang dilakukan disertai dengan ucapan syukur. Itu akan naik di hadapan Tuhan dan menjadi suatu korban yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena itu percayalah adik-adik, mulai sekarang kondisi apapun, walaupun kelihatannya nasibmu nasib malang seperti bangsa Israel, jangan bersungut-sungut. Jangan sampai api Tuhan itu turun di atas kehidupan kita. Di dalam tabel tidak dilihatkan berapa banyak korban yang terjadi, berapa banyak jiwa yang melayang. Tetapi itu tidaklah terlalu penting. Yang penting adalah jangan sampai api Tuhan menghanguskan sekitar kita, menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan sekolah kita. Tetapi kalau kita belajar bersyukur dari sejak kecil. Apa yang Tuhan kerjakan saat ini, kamu tidak tahu sekarang. Tapi kelak kamu akan tahu. Dan apa yang Tuhan perbuat itu adalah luar biasa baik. Sungguh amat baik. Nah, mulai sekarang belajar adik-adik. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur, pasal 50 ayat 23. Ini luar biasa. Daud mengajarkan kepada kita di dalam Mazmur, pasal 50. Ayat yang ke-23 dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, dikatakan apa? Ia memuliakan aku. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Dan orang-orang yang memuliakan Tuhan, dikatakan siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Orang-orang yang memuliakan Tuhan, hidupnya sungguh-sungguh akan Tuhan perlihatkan kemuliaan daripada Tuhan. Dan segala berkat itu mengikuti, menyertai dia. Karena itu belajar dari kecil adik-adik. Untuk belajar apa? Mengucap
syukur. Jangan bersungut-sungut. Ingat, sungut-sungut bukan menurut KBBI, ini menurut sendiri perkataan ini. Sungut-sungut adalah ucapan atau keluhan yang tidak tahu terima kasih. Dan bagi Tuhan itu adalah kata-kata yang apa? Kurang ajar. Dan Tuhan akan menghukum orang-orang ini. Tetapi orang yang bisa mempersembahkan syukur kepada Tuhan, dikatakan apa? Berarti dia memuliakan Tuhan. Kalau nama Tuhan dipermuliakan, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Sebagai kesimpulannya adik-adik, kita lihat, kita baca sebagai kesimpulan, yaitu di dalam Bilangan tadi kita kembali, di dalam Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan 11. Ayat yang ketiga. Bilangan 11 ayat ketiga dikatakan, sebab itu orang menamai tempat itu apa? Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Tabera atau taberah, itu bahasa aslinya, dikatakan burning atau membakar. Padahal adik-adik, kalau kita lihat tabera, itu adalah suatu tempat di padang belantaranya Paran. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 33 ayat 2, Paran itu adalah datangnya sinar kemuliaan Tuhan dalam bentuk api yang menyala. Jadi api ini sebenarnya bukan api untuk menghukum, tetapi api kemuliaan Tuhan seperti api yang menyala menerangi sekitarnya. Tetapi api kemuliaan Tuhan itu akan menjadi api yang menghanguskan dan menghukum kehidupan kita kalau kita bersyukur, kalau kita bersungut-sungut. Karena itu belajar mulai saat ini adik-adik. Jangan ada ucapan atau perkataan keluhan, walaupun itu terhadap mama atau terhadap siapapun juga. Tetapi apapun yang kalian ucapkan, biarlah ucapan itu adalah ucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena di dalam setiap perkara Tuhan menghendaki apa? Mengucap syukur. Kita baca sebagai ayat yang terakhir 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita di dalam segala keadaan, kita bisa mengucap syukur. Dan ucapan syukur itu adalah sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Apa yang kamu lakukan jika itu berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah walaupun sepertinya kelihatan nasib malang. Tetapi nasib malang di tangan Tuhan itu akan menjadi reward atau menjadi nasib mujur. Tidak ada orang seperti Daniel menjabat sebagai pejabat tinggi di 4 pemerintahan raja yang berbeda. Biasanya kalau satu pejabat tinggi pindah kerajaan pasti dibunuh habis. Tetapi seorang tawanan, seorang budak, seorang anak yang masih muda, karena dia berketetapan apa yang dia ucapkan di dalam Daniel pasal 1 ayat 8, dia perkatakan, aku tidak mau menajiskan diri, termasuk dengan perkataanku. Di dalam kehidupannya dia selalu berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari, tidak pernah ada kata persungutan atau keluhan. Nasibnya menjadi mujur, menjadi pejabat tinggi pada 4 masa kerajaan besar. Luar biasa itu. Bahkan dia mendapat vision, penglihatan yang luar biasa yang bercerita tentang akhir zaman. Kalau kita bisa mengucap syukur, nasibmu akan indah. Tetapi kalau kita bersungut-sungut, tabera yang akan menjadi punishment. Tabera yang akan menjadi tempat tinggal kita, di mana api Tuhan menyala untuk menghanguskan seluruh kehidupan kita. Sehingga seluruh kehidupan kita dari sejak kecil rusak. Karena itu perhatikan, kata-kata ini kelihatannya hal-hal yang simple. Tapi firman Tuhan katakan apa? Mati hidup dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakan atau suka ngomong sakarepnya sendiri, dia akan memakan akibatnya. Karena itu ucapkanlah syukur dalam segala perkara, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan pengertian kepada kami tentang tabera. Ajari mulut kami Tuhan, perkataan kami Tuhan, tidak keluar persungutan Tuhan. Sebab kami tahu persungutan kami itu naik di hadapan-Mu. Tapi belajar mulai saat ini Tuhan, kami mau Tuhan
Tuhan dari sejak kecil untuk belajar mengucap syukur dalam segala perkara. Dan kami percaya apapun yang terjadi di dalam tangan kehendak-Mu, hidup kami akan aman dan dilindungi, bahkan diberkati, bahkan seluruh keluarga kami di dalam perlindungan-Mu. Walaupun masa-masa yang akan datang sukar dan sulit, seolah-olah nasib malang dan nasib malang yang mendatangi, tetapi bersama Tuhan, nasib mujur itu akan Kau berikan. Terima kasih Bapa dalam surga buat kebenaran firman-Mu. Saat ini kami Tuhan sudah selesai berbicara dan mempelajari firman Tuhan, biar Roh Kudus yang lebih lagi menambahkan. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak semua yang mendengarkan, Tuhan sejauh mana berita ini diberitakan, biarlah dengan berkat kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami semua, terutama perkataan kami, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.